Sejumlah pekerja panik karena api terus membesar. Sebelumnya mereka sudah berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan, namun tidak membuahkan hasil. Api baru padam setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari hasil penyelidikan petugas, kebakaran diduga dipicu percikan api saat proses penyulingan. Sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar ludes dilalap api, dengan total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Area perbukitan Wonocolo perbatasan Bojonegoro dengan Cepu Blora, Jawa Tengah ini memang menjadi area tambang minyak sejak zaman penjajahan Belanda. Ada ratusan sumur minyak tradisional yang hingga kini masih aktif produksi. Minyak mentah yang dihasilkan disetorkan ke Pertamina, sementara penambang hanya diberi upah ongkos angkut. Warga juga menyuling minyak secara tradisional untuk operasional mesin tambang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Satu persatu rumah warga di Desa Kalitelaga, Dusun Sigadung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah, ambruk akibat tanah retak. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur selama sepekan terakhir. Akibat bencana ini 9 rumah warga hancur, sementara 14 rumah lainnya retak atau jebol. Kini rumah warga yang masuk zona rawan tanah retak telah dikosongkan. Sebanyak 26 kepala keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga kini kondisi tanah masih terus bergerak. Udah roboh ya, Bu? Iya. Terus untuk barang-barang gimana, Bu? Ya. Barang-barang ya separuh lah. Sebagian di bawah. Terus ini memilih mengungsi, Bu? Ya mengungsi Mengungsi di mana, Bu, sekarang, Bu? di rumahnya Mbah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau warga yang berada di zona rawan pergerakan tanah untuk terus waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah truk bermuatan gas terbalik setelah menabrak sebuah mobil minibus di Jalan Hashim Asyari, Kebumen, Jawa Tengah. Badan truk menimpa seorang pengendara sepeda motor hingga menewaskan pengendaranya. Korban kecelakaan baru bisa dievakuasi setelah petugas mengerahkan 2 alat berat. Dari keterangan saksi, sebelum kecelakaan terjadi, truk melaju kencang dari arah timur dan hilang kendali. Diduga truk terlibat kejar-kejaran dengan kendaraan lain saat arus lalu lintas sedang ramai. Nah, posisi truk yang di belakang udah oleng, terus banting ke kiri. Terus korban yang saya lihat cuma satu kegencet truk. Naik motor. Itu posisi motornya di sebelah mananya? Posisi motor dari arah sana, arah timur. Nyebrang. Truk yang mengangkut 2,2 ton gas ini sempat membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban. Sebelum dievakuasi, petugas damkar harus melakukan sterilisasi untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartono. Pria Parubaya pelaku jambret babak belur diajar warga saat gagal kabur usai merampas uang di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga geram karena pelaku diduga kerap beraksi di sejumlah wilayah. Seorang pria Parubaya pelaku jambret ditangkap warga di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa sore. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku hingga wajahnya babak belur.
Pelaku kemudian diamankan sejumlah orang ke loket bus untuk menghindari amukan warga lainnya. Pelaku tertangkap usai korban jambret berteriak hingga mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Namun pelaku terjatuh dari motornya dan gagal menggasak uang Rp500.000 milik korban. Terus ke Jalan Abadi TK, aku terempet sama dia gitu kan. Bang enggak bang, tolong berhenti bang, dia bilang kan. Bang enggak bang, aku enggak ambil kereta, aku uang gopek bang aja. Pelaku diserahkan warga ke polisi dan masih menjalani pemeriksaan. Pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah lokasi lainnya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Modus daftarkan anak sekolah, seorang emak-emak menjambret perhiasan emas milik sejumlah murid taman kanak-kanak di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah seorang korban mengadu kepada orang tuanya. DA, wanita warga Brotonegaran, Ponorogo, Jawa Timur ini diamankan polisi. Ia diduga menjambret perhiasan emas milik siswi taman kanak-kanak dan playgroup. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 kalung emas dan sebuah cincin senilai Rp2 jutaan. Modus aksi kejahatan pelaku cukup unik. Pelaku bersama anaknya berumur 4 tahun datang ke sekolah. Pelaku mengaku hendak mendaftarkan anaknya sekolah. Namun saat jam istirahat, pelaku mendatangi siswa yang mengenakan kalung emas lalu merampasnya. Aksi pelaku terungkap setelah korban pulang dan mengadu ke orang tuanya. Si pelaku ini mendatangi anak saya, terus katanya itu mungkin ya dibuka jilbabnya terus didedel. Langsung kami serahkan ke Polsek untuk penanganan lebih lanjut. Dan ada beberapa korban atau TKP ya, mungkin ada 3 TKP atau 2 TKP masih dalam tahap pengembangan oleh Polsek. Guna proses penyelidikan, pelaku diamankan di Mapolsek Kota Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kedapatan membawa senjata tajam di jalanan, 7 anggota ormas dan geng motor ditangkap polisi di Bogor, Jawa Barat. 2 pelaku diantaranya terpaksa ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Lima pelaku anggota ormas dan geng motor ini digelandang polisi di Polresta Bogor Kota, usai diamankan di sejumlah tempat. Para pelaku digulung karena kedapatan bawa senjata tajam saat hendak tawuran dengan kelompok lainnya. Bahkan petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembak 2 pelaku karena berupaya melakukan perlawanan saat ditangkap. Tim Kujang melaksanakan patroli malam hari. Aksi tujuan patroli ini salah satu adalah mencegah aksi kriminalitas, yang kedua adalah untuk mencegah aksi tawuran yang beberapa minggu terakhir eskalasinya meningkat. Puluhan senjata tajam turut disita, mereka pun dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bukit longsor menutup jalan terekam video amatir warga di Banyumas, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, tebing longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Sementara di Cilacap, pemirsa, warga desa Cijati terisolir akibat longsor. Video amatir warga merekam bukit longsor menutup jalan desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bukit setinggi kurang lebih 10 meter dengan lebar 20 meter ini ambruk menyeret sejumlah pohon. Banjir tanah lumpur kemudian terjadi di beberapa ruas jalan desa. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Tidak hanya itu, tebing longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Warga yang rumahnya dihantam longsor terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya karena takut terjadi longsor susulan. Hujan paling besar nih, jadi longsor. Oh, terus ini tertutup total? Tutup total, itu ada 10 meter kurang lebihnya. Oh, panjangnya? Panjangnya. Terus jalur ke sana gimana? Ini jalur ke Kota Yasa, terobosan nih jalan baru ini. Oh, jalan baru. Iya. Sementara itu di Cilacap, warga desa Cijati, Kecamatan Cimanggu terisolir karena tanah longsor menutup jalan desa di beberapa titik dengan ketebalan tanah mencapai 1,5 meter. Agar tetap bisa beraktivitas, warga terpaksa berjalan kaki melewati timbunan material tanah.
Jalan ini merupakan akses satu-satunya menuju ke desa lain. Hingga kini BPBD, TNI Polri dan relawan masih melakukan pembersihan jalan. Dari Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Akibat sungai meluap, tanggul darurat di Desa Medini, Demak, Jawa Tengah jebol hingga menyebabkan banjir. Warga pun berjibaku membendung luapan sungai dengan sak berisi tanah. Luapan air sungai irigasi aliran dari Bendung Kelambu membanjiri Desa Medini, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat bendungan darurat yang dibangun warga jebol, menyebabkan banjir meluber ke jalan raya hingga ke areal pertanian warga. Demi mengurangi banjir, warga berjibaku membendung tanggul yang jebol menggunakan sak berisi tanah dan tiang pancang bambu. Warga juga memasang sejumlah terpal plastik dan sasak anyaman bambu di balik tanggul darurat agar sak pasir tidak hanyut. Akibat banjir, akses jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kudus ditutup. Banjirnya dari jam 1 masuk ke pemukiman dan dari ke jalan itu jam 1 siang. Ini kedalaman antara berapa ke berapa, Pak? Kedalaman di jalanan sekitar 50 cm, tapi di pemukiman ada yang 1 meter sampai 1,5 meter. Untuk mengatasi banjir, pintu air sungai irigasi dibuka dan sejumlah tanggul darurat yang mulai bocor pun diperbaiki. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kamera CCTV merekam dua kejadian tak terduga di bawah pohon beringin, kantor Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kejadian itu pun sempat viral karena warga mengaitkan dengan hal yang mistis. Seorang pengendara terekam CCTV saat melintas di bawah pohon beringin di halaman kantor Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Tiba-tiba motor mogok tepat di bawah pohon beringin, sementara pengendara seperti terdorong ke belakang hingga terjatuh. Berselang 2 hari kemudian, pengendara motor yang tengah berboncengan dan melintas di bawah pohon beringin nyaris tertimpa dahan pohon yang patah tiba-tiba. Akibatnya pembonceng motor pun terjatuh. 2 rekaman CCTV pun viral karena warga mengaitkan dengan hal mistis. Sementara pihak kecamatan menyatakan hal ini akibat hal biasa dan tidak ada hal mistis sama sekali. Lama, jadi sudah sangat tua sejak mungkin berdirinya Kecamatan Sulang ini, dan memang diyakini ada yang menunggu. Tetapi demikian, dari kasus kejadian tersebut bahwa yang bersangkutan itu memiliki riwayat sakit. Pohon beringin yang sempat memicu tanda tanya ini pun kini sebagian dahannya sudah dipotong sehingga tidak lagi rimbun. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, iNews. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 1.600 meter ke arah hulu Kali Bebeng, Magelang. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran terjadi pada Rabu pukul 14.25 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 42 mm dan berdurasi 163 detik. Meski aktivitas vulkanik terus meningkat, namun status Merapi masih pada level 3 siaga. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak, serta mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun lava pijar. Sementara Gunung Semeru yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, menyemburkan material abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak, condong mengarah ke sisi utara dan timur laut. Dari data pos pengamatan, Gunung Semeru alami 2 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 hingga 800 meter. Sementara seismograf merekam 13 kali gempa letusan. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Warga pun diimbau tidak beraktivitas dengan radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang Besuk Kobokan sejauh 17 km karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Dari Yogyakarta dan Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, 2 truk bertabrakan hingga menutup badan jalan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, bagian depan truk ringsek, sementara sang sopir luka ringan.
Dua truk ini ringsek di bagian depan usai tabrakan di Jalan Raya Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan berawal dari truk muatan rem kosong yang melaju dari arah Jember Banyuwangi, tiba-tiba oleng ke kanan dan memakan badan jalan. Sementara dari arah berlawanan, muncul truk muatan buah naga hingga tabrakan tak terelakkan. Akibat tabrakan, dua sopir truk alami luka ringan. Sementara arus lalu lintas sempat macet hingga beberapa jam. Polisi dibantu warga berupaya mengevakuasi truk yang melintang di tengah jalan agar lalu lintas kembali normal. Kecelakaan diduga akibat sopir truk muatan rem mengantuk. Kasus kecelakaan kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Komplotan perampok bercadar menyantroni SPBU di Kediri, Jawa Timur. Pelaku tak segan-segan menganiaya dan menyekap karyawan dan berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah. Aksi perampokan terjadi di sebuah SPBU di Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menutup kamera dengan tas kresek agar aksinya tidak diketahui. Pegawai SPBU mengaku para pelaku yang diperkirakan 5 orang tiba-tiba datang langsung menganiaya dan menyekap korban. Pelaku juga mengancam pegawai SPBU jika melawan. Hasil olah TKP, para pelaku beraksi menggunakan penutup kepala agar aksinya tidak diketahui. Di lokasi juga ditemukan sejumlah benda tumpul yang diduga milik pelaku. Usai menyekap korban, pelaku berhasil menggasak uang senilai 35 juta rupiah hasil penjualan BBM. Kejadian itu intinya dia tahunya 3 orang. Ini 3 orang itu karena dia memegang badan operator untuk tidak bergerak. Yang lainnya mengambil uang itu. Tapi dia belum tahu jadi jumlahnya berapa. Sementara masih 3 yang tak tahu dari operator. Ya, itu para pelaku. Kalau pelaku memakai cadar dan tidak ada yang membawa senjata tajam. Kini kasus pencurian dan kekerasan ini masih diselidiki aparat Polsek Ngancar dengan memeriksa sejumlah saksi kejadian. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Oknum anggota polisi diduga melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang warga di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru, Riau. Akibat dari aksi tersebut, seorang pemuda dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah hingga harus dioperasi. Aksi penganiayaan terhadap seorang warga di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku diduga oknum anggota polisi yang bertugas di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru. Korban Farel mengalami luka robek di mulut dan memar di wajah dan kepala. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya berkumpul di sebuah tempat hiburan malam. Tiba-tiba sejumlah anggota polisi cekcok dengan teman korban. Saat korban menanyakan permasalahannya, tiba-tiba seorang oknum polisi langsung mencekik leher korban dan memukulnya. Menurut keterangan Polda Riau, terjadi kesalahpahaman antara oknum polisi dengan korban. Saat ini para oknum polisi yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Riau. Jadi nanti masih proses pendalaman, pendalaman semarang. Berapa orang yang diperiksa di Propam, Pak? Itu nanti kita proses dulu, nanti menyusul belakangan. Pihak keluarga korban sudah membuat laporan dugaan penganiayaan ke Dit Propam Polda Riau dan berharap pelaku dapat diproses secara hukum. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sementara seorang pelajar di Batam, Kepulauan Riau, nyaris memperkosa emak-emak setelah membobol jendela rumahnya. Aksi nekat itu dilakukan karena tak bisa menahan diri kecanduan film porno. Seorang remaja siswa kelas 3 SMA ditangkap anggota Polsek Sekupang, Batam, Riau karena mencoba memperkosa mak-mak berusia 57 tahun. Kepada polisi, remaja ini nekat membobol masuk ke rumah korban di kawasan Tanjung Riau karena tergoda. Ia hampir setiap hari melihat korban yang tempat tinggalnya berdekatan. Ia mengaku tak bisa menahan diri karena kebiasaannya menonton film porno hingga nekat mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan gunting saat korban sedang terlelap tidur.
langsung buka baju dalam kondisi bugil, telanjang, kemudian masuk ke dalam kamar korban. Kemudian korban berteriak karena dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian korban berteriak dan meminta tolong tetangga. Kemudian tetangga datang dan akhirnya si pelaku sempat melarikan diri. Kemudian melarikan diri, akhirnya tidak dapat ditangkap oleh warga. Kini pelaku mendekam di sel Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 8 tahun penjara karena percobaan pemerkosaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Mobil dinas Wakil Bupati Jeneponto terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu di Goa, Sulawesi Selatan. Saat diperiksa, mobil ternyata dikendarai mantan Wakil Bupati dan segera diberikan sanksi tilang. Polisi menghentikan mobil dinas Wakil Bupati Jeneponto yang menggunakan plat nomor palsu di Jalan Hosco Krominoto, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Saat diperiksa, mobil ternyata tengah dikendarai mantan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir, bersama sopirnya. Setelah diperiksa, kendaraan merupakan mobil dinas Wakil Bupati Jeneponto aktif dan seharusnya tidak lagi digunakan oleh mantan Wakil Bupati Jeneponto sebagai mobil pribadi. Mobil pun sempat ditahan dan pengendara diberi sanksi tilang menggunakan plat nomor palsu. Ternyata benar STNK dengan nopol yang terpasang di kendaraan tersebut berbeda, sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas menyampaikan ke pengendara untuk turun dari kendaraannya. Selain memberikan sanksi tilang, polisi juga memperingatkan mantan Wakil Bupati Jeneponto agar tetap memasang plat nomor kendaraan dinas yang asli. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, peringatan Hari Gizi Nasional menjadi momentum untuk mensinergikan penanganan masalah gizi termasuk stunting. Edukasi yang tepat kepada ibu dan anak usia di bawah 2 tahun dapat menekan angka anak beresiko stunting hingga 37%. Pengetahuan dan pemahaman tentang gizi seimbang dengan nutrisi cukup menjadi salah satu cara pencegahan stunting. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, melalui program Royco Nutrimenu Nutrition Unilever bekerja sama dengan BKKBN dan IPB mengedukasi 25.000 kader perempuan dan bisa menekan angka anak beresiko stunting hingga 37%. Penelitian atau research yang dilakukan dengan IPB University menunjukkan bahwa dengan program Royco Nutrimenu dan edukasi yang kita selalu lakukan terhadap ibu tersebut, di komunitas tersebut, di area Boga dan sekitarnya berhasil untuk menurunkan anak beresiko stunting hingga 37%. Itu pencapaian yang sungguh luar biasa. Program ini akan diperluas hingga ibu-ibu majelis taklim, santriwati, dan ibu dengan anak di bawah 2 tahun sehingga diharapkan Royco Nutrimenu dapat membantu mewujudkan generasi emas 2045 bebas stunting. Putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar berdiskusi bersama ratusan pemuda di Sumba, di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Diskusi menghasilkan sejumlah poin penting soal pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang akan Alam sampaikan kepada sang ayah. Dalam kunjungannya di Nusa Tenggara Timur, Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar bertemu ratusan pemuda Sumba di Local Tree Cafe and Eatery Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Alam Ganjar berdiskusi banyak hal bersama pemuda setempat dan menghasilkan sejumlah poin yang Alam catat sebagai masukan dan pertimbangan untuk ayahnya Ganjar Pranowo apabila terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Di antaranya soal harga transportasi pesawat yang dinilai masih cukup tinggi, sehingga banyak warga yang mengurungkan niatnya untuk datang dan pergi keluar Sumba. Alam Ganjar juga merespon pertanyaan seorang pemuda Sumba yang menginginkan pembangunan secara merata di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana memang akses dasar di sini tuh perlu digencarkan lagi. Ada ketimpangan juga menjadi salah satu hal yang jadi masalah dari dulu ya, sini kemiskinan ekstrim, ketimpangan, dan juga tadi dibicarakan kami hanya butuh sila kelima yang difokuskan dalam NTT ini. Di
Di akhir diskusinya, Alam Ganjar diberikan simbolisasi penyerahan kain tenun aspirasi dan harapan yang akan diserahkan untuk ayahnya Ganjar Pranowo. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews. Komplotan pencuri motor terekam CCTV saat beraksi di halaman rumah kos di Jalan Ruarakas 4, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pelaku membobol gembok pagar menggunakan cairan kimia dan juga gas api. Kamera CCTV merekam 2 orang pelaku pencurian motor di jalan kawasan Warakas 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara 1 pelaku lain menunggu di luar sambil memantau situasi. 1 sepeda motor pun segera digasak pelaku. Namun saat akan mengulangi aksinya, alarm sepeda motor berbunyi hingga membuat pelaku panik dan langsung kabur. Bahkan pelaku yang panik meninggalkan kunci letter T di lokasi kejadian. Menurut penghuni kos, ketiga pelaku masuk dengan cara merusak gembok gerbang dengan cairan kimia dan api gas untuk melelehkan kunci gembok. Bunyi berisik, bunyi berisik banget. Ya, posisinya udah dikunci berarti gerbang? Udah, itu udah dikunci posisi. Udah pintu udah kebuka lebar. Udah lama, udah bunyi berisik, kata saya dengar. Loncat kata saya, loncat, udah di depan. Teriak maling. Bunyi cepat bunyi motor. Berbekal rekaman CCTV dan kunci letter T yang tertinggal, korban melaporkan kasus itu ke Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hilang kendali saat menghindari pemotor yang terjatuh, sebuah truk kontainer tabrak pembatas tol di Jalan Lingkar Luar, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Kembangan menuju Cengkareng. Bagian truk kontainer rusak parah usai menabrak pembatas jalan tol di Jalan Lingkar Luar, Kembangan, Jakarta Barat. Kecelakaan berawal saat truk kontainer bermuatan makanan melaju dari arah Tangerang menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sopir mengaku terpaksa banting setir ke kanan guna menghindari seorang pemotor yang terjatuh di depannya. Akibatnya kecelakaan pun tak terhindarkan dan menabrak pembatas jalan. Truk dievakuasi setelah 2 mobil derek dikerahkan ke lokasi. Nah, posisinya ada yang laka, pengendara sepeda motor. Nabrak mobil kecil kali jatuh ke jalur saya. Daripada saya ngegeleng orang, akhirnya saya buang setir ke kanan. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi dari arah Kembangan menuju Cengkareng. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggulung sindikat bandar judi online jaringan internasional yang beromset ratusan juta rupiah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 3 pelaku diantaranya diringkus saat akan melarikan diri ke Malaysia. Tiga anggota sindikat bandar judi online jaringan internasional dihentikan petugas Polres Metro Jakarta Timur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ketiga pelaku diketahui hendak melarikan diri ke Malaysia. Hasil pengembangan polisi segera menggelandang 7 pelaku lain dari kawasan Utan Kayu Selatan dan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Selain 10 pelaku, polisi turut menyita barang bukti 14 PC komputer, 2 unit ponsel dan 2 kartu ATM. Dalam aksinya, komplotan ini saling berbagi tugas. Mulai dari mempromosikan melalui media sosial hingga mengarahkan para pemainnya melakukan deposit melalui aplikasi percakapan. Selama 3 bulan beroperasi, jaringan ini sudah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Yang informasi hasil yang kita dapatkan, bosnya itu berada di negara K. Jadi untuk keterangan mereka 10-20 orang per hari. 20 juta, 10-20 juta per hari. Seluruh pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana ada ratusan warga ini kurang mampu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini serbu adanya operasi pasar murah dan selanjutnya memang ini mendapatkan perhatian dari warga karena banyaknya antusias warga yang ikut operasi pasar murah. Ratusan warga antre dan berdesakan untuk membeli paket sembako dengan harga murah yang digelar di kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setiap warga bisa membeli paket sembako seharga Rp100.000 berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng kemasan, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung. Selain itu warga juga bisa membeli satuan yakni 4 kg beras seharga Rp50.000, 1 kg gula pasir seharga Rp15.000 dan 2 liter minyak goreng seharga Rp25.000. Terigu, pokoknya lumayan lah Pak untuk bulan puasa nanti menyambut bulan puasa ibu-ibu. Oh gitu. Persyaratannya itu gampang lah. Gampang kok, tinggal ini aja KTP. Udah gitu ada kupon ya. Pakai kupon. Dengan selisih banyak, pertama harganya kurang lebih 35.000. Oh, selisih harga 30.000. Berarti murah. Murah. Operasi pasar ini digelar untuk membantu mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga bahan pangan yang terus meroket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus pembunuhan sadis satu keluarga Babulu Laut, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain menghabisi nyawa kelima korban, tersangka yang masih pelajar juga tega menyetubuhi jasad ibu dan anak perempuan korban. Pembunuhan sadis satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 anaknya terus didalami penyidik Polres Penajam Pasir Utara. Pelaku J yang merupakan pelajar kelas 3 SMK ternyata juga tega menyetubuhi jasad korban SW 34 tahun dan anaknya SJ 15 tahun. Selain itu motif pembunuhan karena pelaku dendam dan sering terlibat cekcok. Pelaku merupakan tetangga korban dan sempat membawa kabur HP korban serta uang tunai senilai Rp360.000. Pelaku beraksi dengan memadamkan listrik rumah terlebih dahulu dan dalam keadaan mabuk miras. Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anak yang dewasa. Setelah itu ditinggalkan. Sebelumnya warga digegerkan dengan tewasnya satu keluarga akibat senjata tajam di Desa Balubu Laut, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tak butuh waktu lama polisi mengamankan pelaku J. Usai visum di RSU Ratu Aji Putri Botung EPPU, kelima jenazah korban dimakamkan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, polisi temukan dugaan tindak pidana dalam kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Polisi pun menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan akan kembali memeriksa sejumlah saksi. Setelah memeriksa 20 saksi dan gelar perkara, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro menaikkan status perkara kematian anak selebritas Tamara Tiasmara ke tahap penyidikan. Selanjutnya penyidik akan memeriksa kembali seluruh saksi, diantaranya orang tua korban, orang yang membawa korban ke kolam renang, dan pengelola kolam renang. Penyidik juga masih menunggu hasil otopsi dari Puslap 4 Mabes Polri dan memeriksa rekaman kamera pengawas di tempat kejadian perkara. Ini tadi juga sama yang pertama kita kesini ya kan? Dari awal pertama kali datang ke sini. Tanggal 1 Februari. Sudah menyetujui otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dan ditandatangani oleh saya juga. Jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi. Sebelumnya polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad Raden Adante Khalif untuk kepentingan otopsi. Keputusan menaikkan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan dilakukan sehari setelah ekshumasi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya sepanjang 3 meter ditangkap nelayan di Bangka Selatan setelah terperangkap alat penangkap ikan.
Sebelumnya seorang nelayan pemirsa diterkam buaya hingga terluka parah. Nelayan Desa Serdang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan menyerahkan seekor buaya kepada petugas damkar. Reptil ini kemudian diserahkan kepada Balai Penangkaran Satwa Liar Pangkal Pinang. Beberapa hari sebelumnya, seorang nelayan setempat diterkam buaya ganas hingga terluka parah di bagian pinggul, perut, dan bokong. Setelah itu, seekor buaya ditangkap warga setelah terperangkap alat penangkap ikan. Buaya tersebut kemudian langsung diikat dan dibawa menggunakan perahu nelayan ke tepi pantai. Memancing masyarakat, alat apa tuh, siruk namanya. Buaya ini bisa kita meter. Nah, setelah ditangkap karena masih hidup, nanti kita sudah komunikasikan melalui BPSDA di provinsi di Pangkal Pinang. Ini akan segera kita antarkan ke Pangkal Pinang untuk ditangani dan diamankan dulu di sana. Buaya ini rencananya dilepas liarkan kembali ke habitatnya jauh dari permukiman. Sementara para nelayan diimbau tetap waspada saat melaut di perairan Mempunai, Desa Serdang, karena diduga masih ada buaya yang berkeliaran. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Puluhan pelajar lari tunggang langgang ke rawa saat dirazia petugas Satpol PP di Lamongan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razia pelajar kali ini digelar di sejumlah lokasi di Kota Lamongan. Petugas memeriksa warung-warung kopi dan rental gameyang yang biasa dijadikan tempat nongkrong para pelajar. 32 pelajar tertangkap basah sedang bolos. Rata-rata pelajar ini dari sekolah swasta. Para pelajar yang terjaring razia didata dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.